Kalian pada ngapain ini? Kan kalian ngumpul di basmetnya kan mau ini presentasi. Presentasi. Iya. Presentasi sejarah dong. Oh, sejarah. Oh, yang materi Palagan Ambarawa. Iya. Itu. Jadi kita bahas. Ya, boleh. Iya. Siapa yang tahu kira-kira? Aku tahu sedikit mengenai gambaran awal dari pertempuran Ambarawa. Kalian ngapain? Kayak kita tahu juga kan. Jadi mengenal dalam materi apa gitu. Nah, kita akan kembali ke tahun 1945 nih, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, awalnya itu tentara sekutu yang waktu itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Indonesia, tepatnya di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak tujuannya apa? Kurang tahu sih. Tujuannya belum. Nah, jadi tujuan mereka itu katanya ingin membebaskan para tahanan mereka yang waktu itu ditahan oleh tentara Jepang waktu itu. Nah, hingga kedatangan mereka ini akhirnya disambut baiklah oleh Presiden Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Indonesia dan juga rakyat. Sampai-sampai tentara sekutu ini dikasih tempat tinggal, terus kebutuhan logistik lainnya lah selama di Indonesia. Ya, kayak diterima gitu ya. Iya. Nah, terus sekitar beberapa hari, akhirnya mereka pergi nih ke daerah Magelang, Ambarawa. Nah, di situ tuh para tahanan mereka tuh ditahan oleh Jepang. Jadi mereka ingin membebaskan para tahanan ini. Jadi setelah mereka membebaskan para tahanannya ini, tapi alih-alih untuk dikirim ya ke negaranya atau ke kerabatnya, itu tuh malah bekas tawanan ini dikasih senjata oleh tentara sekutu. Jahat banget gak sih? Itu banyak agak lain ya. Iya. Nah, setelah itu hal tersebut itu memicu kemarahan dan juga ketegangan rakyat. Gimana dong nggak tegang orang ngelihat musuh kita lah ya intinya. Iya, udah megang senjata. Jadi rakyat tuh berpikir mereka mau perang sama siapa nih? Kan perang udah selesai. Iya kan. Apalagi pada saat itu Indonesia udah merdeka kan. Iya. Nah terus setelah itu sekitar di tanggal 26 Oktobernya nih, perang antara TKR, tahu kan TKR? Tahu. Nah, dan juga rakyat itu pecah di daerah Magelang dan juga Ambarawa. Istilahnya tuh kayak udah nggak beraturan lah gitu, udah kacau gitu. Iya. Nah, terus perang itu sempat berhenti nih. Kira-kira apa? Kenapa perang ini berhenti? Kenapa? Nggak tahu sih. Iya, karena perang itu karena si Presiden Soekarno itu mengusulkan satu ide, ingin mengadakan perundingan gencatan senjata. Iya. Nah, jadi setelah mengusulkan ide itu ke tentara sekutu, nah waktu itu pemimpin Brigadir Jenderal Bethel ini menyetujui lah perundingan itu, hingga akhirnya mereka melakukan perundingan di tanggal 2 November 1945, yang dimana perundingan itu menghasilkan 12 pasal waktu itu. Nah, iya. Banyak juga ya. Apa aja pasal-pasalnya? Kurang tahu sih itu aku. Soalnya aku cuma tahu bahwa hasil perundingan itu menghasilkan 12 pasal. Oh iya. Kita cari tahu. Nah, setelah itu karena tentara sekutu ini waktu itu udah dikepung kan di perundingan itu, ya mau nggak mau menyetujui itu lah kan. Akhirnya setelah disetujui, si tentara sekutu ini pergilah ke daerah lain. Tapi masih di sekitaran Jawa ya. Terus udah gitu
beberapa hari kemudian itu ternyata tentara sekutu ini malah mengingkari perjanjian udah dibuat tadi. Oh iya, Kasian banget sih. Iya sih. Kita dikhianati 2 kali. Iya. Kesel nggak sih? Iya. Cuma nggak sih tiap jadi pejuang udah dikasih kesempatan. malah diulangi lagi. Iya. Itu aja sih yang aku tahu ya. Iya sih, pasti. Dari situ kita kan pertempuran. dari situ kita udah tahu kan sikap-sikap Anandur itu gimana ya. Terus habis dari situ masih ada nggak sih sambungannya lagi? Iya pasti lah ada. Ada dong. Ada. Apa tuh? Penasaran banget ya. Ya iya dong. Kronologinya ya dong. Kan tadi Amel udah ngejelasin latar belakang, otomatis aku ngejelasin kronologinya gitu. Jadi kan Amel tadi ngejelasin sampai mereka antara Brigadir RJ Battle melakukan perundingan dengan Presiden Soekarno nih. Dan aku cuman tahu ada 3 pasal yang aku tahu, 3 kesepakatan lah istilahnya. Yang pertama itu pihak AFNI atau pihak sekutu ini tetap berada di Magelang untuk melakukan tugasnya. Udah tahu kan tugasnya tadi ngapain? Mengurus tawanan perang kan. Lalu jalan dari Semarang hingga Ambarawa itu terbuka bagi kedua belah pihak sekutu maupun pihak Indonesia. Dan yang ketiga kan tadi kan udah ketahuan nih kalau pihak sekutu ini diam-diam bawa Nica. Jadi otomatis untuk mengantisipasi pihak Indonesia memberikan peraturan untuk mereka ini nggak boleh nih menganggap adanya Nica di situ. Jadi kayak biar mengantisipasi lagi gitu loh. Tapi ternyata bukannya berubah nih mereka setelah diberikan peraturan itu, perjanjian itu, mereka malah mengulangi lagi nih kesalahan mereka. Mereka mulai menangkapi pejuang kita, mulai melukai pejuang kita. Kayak kesulitan gak sih? Kayak udah dikasih kesempatan kedua gitu, malah dibiarkan. Indonesia baik ya, iya kan? Gitu. Udah dikasih kesempatan berkali-kali tapi tetap diulang. Jadi otomatis para pejuang kita pada saat itu marah murka dong. Murka. Jadi mulai kayak memojokkan lagi nih pihak sekutunya biar mereka ini mundur. Ternyata secara diam-diam mereka malah mengatur rencana untuk mundur ke Ambarawa. Kayak mereka mau kabur dari ini. Iya, memang ada rencana. Jadi mereka ini secara diam-diam mundur ke Ambarawa itu pada tanggal 20 November 1945. Tapi sebelum aku lanjut, kalian tahu nggak sih kenapa mereka milih Ambarawa sebagai tempat pelariannya? Nah, itu yang mau kutanyakan. Iya. Dari sekian banyaknya kota lain daerah. Jadi Ambarawa itu kayak zaman dulu itu bagaikan gerbang utama nih di Jawa Tengah, karena Ambarawa ini dikelilingi 3 kota penting pada saat itu, yaitu ada Surakarta, Magelang, dan juga Yogyakarta. Surakarta kan dulu itu pusat militer Indonesia, sedangkan Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Indonesia pada saat itu. Sehingga kalau misalnya kayak pihak sekutu ini menguasai Ambarawa, otomatis dengan mudah gitu menguasai 3 daerah lainnya. Jadi mereka dapat jadi mereka dapat militer Indonesia, mereka dapat pemerintahan Indonesia juga. Iya, licik banget kan. Iya sih. Bisa kepikiran kayak gitu. Iya kan? Terus akhirnya tapi saat mundur ke Ambarawa, otomatis para pejuang kita tetap melakukan perjuangan nih, melakukan perlawanan secara terus-menerus supaya mereka ini berhenti. Terus perang antara pihak sekutu dengan pihak Indonesia itu pecah pada tanggal 26 November 1945. Pihak PKR yang dipimpin oleh Letkol Isdiman melakukan perlawanan terhadap pihak sekutu. Tapi ini kayak perlawanannya ini nggak seimbang gitu loh. Ada yang tahu nggak nih kenapa? Karena ini senjata. Iya betul banget, Amel. Senjata. Oh iya, perbedaan senjata. Kayak senjata Indonesia itu masih yang kayak sederhana banget gitu loh. Sama bambu runcing. Indonesia kan dikenal sama bambu runcing. Iya. Sedangkan pihak mereka itu udah kayak punya senjata yang berteknologi tinggi kayak tank, pesawat tempur, senapan, kayak nggak seimbang banget nggak sih? Jadi pas mereka lagi perang nih di tengah peperangan itu tiba-tiba pesawat tempur mereka datang dan mulai menembaki para pejuang kita pada saat itu. Dan Letkol Isdiman yang berada di tengah-tengah pertempuran terkena tembakan dari pesawat tempur tersebut, sehingga menyebabkan beliau gugur di pertempuran ini. Sedih banget nggak sih? Pejuang kita, iya kan? Jadi terus akibat dari gugurnya Letkol Isdiman ini membuat bukan kerabat sih, kayak temennya dan atasannya juga, yaitu Kolonel Sudirman merasa terpukul dan dia ingin dan karena kematian atau gugurnya beliau ini,
membuat semangat juangnya ini kayak kembali lagi. Jadi dia ingin turun langsung ke medan perang menggantikan Letkol Isdiman. Oh, Kan enggak sih? Iya, yang sih. sudah dunia. berarti yang Sudirman ini kan langsung turun ini kan yang cerita tadi kan. Nah, di sini tuh aku paling suka loh partnya. Karena menurut aku di cerita ini aku paling suka. Mau nggak aku ceritain sama kalian? Boleh. Soalnya di sini ini udah mulai nih apa sih namanya, rasa cekcoknya itu udah mulai tinggi nih, udah mulai tegang, udah mulai memanas nih. Semenjak kematiannya Letnan Kolonel Isdiman ini, si yang merupakan sahabatnya tadi kan, teman baiknya sama atasannya ini yaitu Sudirman, ini langsung turun nih bersama kolonel-kolonel lainnya nih. Mereka tuh mulai melakukan rapat koordinasi yang dimana tuh mereka merencanakan nih taktik apa sih yang mau digunakan. Terus kalian teman-teman nggak tahu nggak sih, dalam peperangan ini ada nih satu taktik yang terkenal nih. Tapi ya kayak pernah dengar Iya. tapi lupa juga namanya. Taktiknya itu yang disaranin sama Kolonel Sudirman ini nih, itu paling terkenal. Kayak pernah dengar agak lupa gitu. Iya. Apa namanya? Nah. Kayaknya aku ingat deh. Apa tuh? Kurang nggak sih? Oh iya. Kurang banget. Nah, taktik ini digunakan oleh kolonel-kolonel ini untuk mengepung para sekutu nih. Nah, di saat itu Ambarawa dibagi nih menjadi 4 sektor nih. Nah, di situ tuh mulai nih merencanakan pengepungan ini. Jadi mereka ini kembali nih ke posisi sektornya nih. Nah, tiap-tiap kolonel akan ada lah biasanya sektor-sektornya lah kan, dipimpin gitu kan. Nah, terus setelah itu pada tanggal 5 Desember mereka nih mulai nih merencanakan taktiknya, terus mulai memukul mundur pihak sekutu ini sampai mereka dipukul mundur ke Banyu Biru nih. Teman-teman tahu nggak sih itu Banyu Biru itu merupakan pertahanan terakhir mereka. Banyu biru ya. Iya, Banyu Biru. Jadi tadi kan kita udah dengar nih bahwasannya senjata Indonesia itu kan masih bambu runcing kan, sedangkan mereka ini udah lebih modern kan sekutu ini. Tapi dengan mereka pihak Indonesia yang berhasil ke pukul mundur sekutu ini ke pertahanan terakhir mereka, itu tuh benar-benar keren gak sih? Iya, banget sih. Sampai ke pertahanan terakhir, tapi di satu sisi musuh ini lebih keren. Iya sih. Yang sekutu ini belum mau nyerah sama sekali. Mereka masih keras kepala. Ya, pada saat tanggal 12 Desember di sinilah baru pecahnya peperangan yang paling memanas yang terjadi selama 4 hari 4 malam antara pasukan Indonesia sama sekutu. Yang dimana tuh mereka berperang di benteng terakhir mereka yang namanya itu Benteng Willem. Kalau nggak salah Benteng Willem. Nah, dengarkan. Dari situlah mulai pecahnya peperangan, banyak korban jiwa berjatuhan termasuk para pasukan kita ya kan. Dan ya pada saat itu walaupun udah mulai nih tanda-tanda kekalahan Indonesia, tapi Indonesia ini masih mau semangat nih, masih semangat banget. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu semangat juang yang pada saat itu benar-benar tinggi. Tinggi banget sih. Dan ya seperti kata pepatah, hasil usaha tidak akan menyatakan hasil ya kan. Ya, pada tanggal 15 Desember itu Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa. Ya, dan pihak sekutu pun berhasil dipukul mundur ya dari Ambarawa ya. Jadi otomatis ya berhasil lah ya kan. Kita baru dengar sedikit aja tapi udah sekeren itu nggak? Iya. Padahal yang digunain senjatanya tradisional loh. Dari peperangan ini kita mencontohi banyak hal ya teman-teman, dari semangatnya. Jadi semangat juang. buat teman-teman nih masih malas nih kita harus dengar cerita ini. Ya, harus dengar cerita ini nih. Soalnya dalam peperangan ini aku cari-cari ternyata pihak Indonesia ini kehilangan sekitar 2.000 lebih pejuang. Sedangkan pihak sekutu itu hanya 100, kurang lebih 100 pasukan saja. Bandingnya jauh banget gitu kayak 100 ke 2.000. Iya, jauh banget. 20 kali lipat. 20 kali lipat. Ya, 20 Tapi kalian ada nggak sih tahu tokoh-tokoh lain selain yang udah disebutin Amel, Yimima sama Christine? Kayak
kita nggak penasaran ya pasti ada tokoh-tokoh siapa. gitu ya. Pasti ada. Banyak. Kayak apa yang lebih rinci lagi mengenai tokoh-tokohnya. Kalau itu aku tahu sih, tapi aku cuma tahu 2 tokoh doang nih di sini. Oh iya boleh dong. Boleh ya, penasaran Boleh dong, Jadi Sabila. tokoh yang pertama ini adalah Kolonel Isdiman. Nah, beliau itu kalian tahu kan siapa? Ya, tahu. Iya. Nah, jadi beliau itu memiliki peran penting nih dalam pertempuran. Dia itu sebagai penyusun siasat pertempuran, guys. Jadi beliau itu ada mengatur strategi pertempuran lah untuk menghadapi pasukan sekutu. Namun pada tanggal 26 November 1945, beliau ini gugur nih akibat tertembak oleh pesawat sekutu seperti yang udah Yeni bilang tadi. Nah terus setelah gugurnya beliau itu digantikan oleh satu tokoh yang udah tadi kita bahas. Ya, Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman nggak sih? Iya. Nah jadi dia itu menggantikan Kolonel Isdiman ini yang telah gugur akibat pertempuran pada saat itu. Nah beliau ini yang menggunakan taktik sepikuran di dalam pertempuran. Taktik ini tuh kayak menjepit musuh dari 2 sisi gitu ya guys. Jadi bisa memutus jalur pertahanan dan komunikasi musuh pada saat itu. Jadi di bawah pimpinannya itu pasukan Indonesia ini berhasil lah memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang pada tanggal 15 Desember 1945 tadi. Iya ya. Cuman itu aja sih yang aku tahu, tapi kayaknya ya ada lagi tuh beberapa tokoh nanti kan. Ada ingat nggak? Kalau aku ada tahu sih 2 tokoh, kemarin aku kayak nge-research gitu di internet. Ya boleh dong. Kalau tokoh pertama itu namanya GPH Jatikusumo. Nah, untuk nama panjang beliau itu Gusti Pangeran Arya Jatikusumo. Kalian ada yang pernah dengar gak sih tentang beliau? Belum sih. Masih asing. Nah, jadi beliau itu tuh salah satu tokoh yang berperan aktif, yang berperan juga dalam perang ini guys. Nah, beliau ini tuh pemimpin resimen, pemimpin keempat dalam TKR. Nah, beliau ini tuh memimpin pasukan serta mengkoordinasi TKR serta Laskar Rakyat supaya yang awalnya tuh ada kan kayak pasukan yang bergerak secara terpisah nih untuk membela Indonesia, jadi satu supaya lebih cepat dalam mengalahkan pihak sekutu. Terus beliau ini juga salah satu eksekutor dari taktik sipit urang kayak yang dibilang sama Wulan tadi kan. Nah, jadi kayak tipe taktik yang mengepung secara ganda. Terus ada juga yang tokoh kedua itu namanya Letkol Mas Sarbini. Nah, nama panjang beliau itu Mas Sarbini Martoharjo. Beliau ini sebagai pemimpin, karena dia perannya Letkol nih ya, dia memimpin resimen Kudu Tengah. Nah, dulu guys di waktu perang, zaman perang itu, resimen Kudu Tengah tuh salah satu tempat yang penting gitu loh di dalam kemiliteran. Kalian tau gak sih kenapa? Kenapa sih? Itu tuh karena lokasinya strategis, karena dia tuh posisinya ada di jalur logistik kayak yang udah dibilang sama Amel tadi. Terus tuh beliau ini juga bersama pasukannya berhasil menyelamatkan desa Jambu yang ada di berhasil menyelamatkan desa Jambu dari pasukan Nica dan sekutu guys. Ya keren banget ya. Ya, mereka tuh karena keberhasilan pasukannya M. Sarbini bersama pasukannya TKR juga, TKR itu bisa menang dari pihak sekutu tanggal 15 Desember tadi yang kayak dibilang sama Christine gitu guys. Kalau aku tahu. Adanya ya? Ada sih. Aku tuh tahu 2 tokoh aja dari ya pokoknya yang berperan penting dalam pertempuran Kalagan Ambarawa ini. Nah itu 2 tokoh yang aku tahu itu ada Surono Reksodimerjo sama Gatot Subroto. Menurut aku ya hasil dari riset yang aku cari, pokoknya kayak aku menyimpulkan ternyata mereka ini mempunyai peran yang hampir mirip. Nah tapi untuk Surono Reksodimerjo ini dia memiliki beberapa peran. Contoh itu kayak dia tuh bergabung dengan PETA. PETA itu kan organisasi yang didirikan oleh Jepang pada saat itu kan. Dia tuh kayak bergabung dengan PETA itu sampai namanya kan udah didirikan dengan Jepang kan. Pasti dengan bergabungnya dia di situ tuh dia tuh kayak dapat ilmu militer modern. Jadi kayak dapat bekal ilmu dari bergabungnya dia dengan PETA itu. Terus setelah proklamasi itu jadinya
dia bergabungnya itu dengan BKR dan TKR, organisasi Indonesia kan. Nah itu, nah terus juga dia tuh kayak berperan juga kayak mengorganisir pasukan tuh di lapangan. Dia tuh kayak membentuk kesatuan kecil dalam pertempuran. Dia tuh pokoknya Surono Reksadimedjo ini tipe yang berperannya itu ikut terjun langsung gitu loh. Kayak dia nya langsung turun tangan gitu. Sama kayak Sudirman berarti ya. Iya. Nah, kalau Gatot Subroto ini sesuai sama apa yang aku cari ya, dia tuh hanya memimpin kayak menentukan strategi perang dan lain sebagainya. Jadi dia cuma mengarahkan gitu. Iya, tapi kalau Surono Reksadimedjo ini dia tuh kayak langsung bergabung ke lapangannya langsung gitu. Sehingga pada saat itu Surono Reksadimedjo ini tuh kayak berhasil menutup logistik komunikasi pada tentara sekutu. Nah, di situ sampai kayak tentara sekutu pada saat itu merasa tertekan lah kan. Sehingga mereka ya udah kayak gitu. Kayak Surono Reksadimedjo dan Gatot Subroto ini dia juga mendukung strategi Supit Urang yang dicetuskan oleh siapa tadi? Sudirman. Nah itu dia kayak mendukung dan ikut serta langsung lah di strategi itu. Itu aja sih yang aku tahu. Tapi kan dari tadi nih kita tahu kan taktik Supit Urang, tapi kita nggak tahu selebihnya itu gimana ya. Aku penasaran. Itu aku tahu sih taktik Supit Urang itu. Oh iya, Sebelum dipimpin oleh Jenderal Sudirman itu adalah tuh salah satu tokoh yang kalau gugur itu yang pertama itu tokoh utama itu kan Jenderal Isdiman. Nah, jadi Jenderal Isdiman itu digantikan oleh Jenderal Sudirman. Nah, jadi pada tanggal 11 Desember 1945 ini semua bawahan pimpinan dari Jenderal Isdiman, Tentara Keamanan Rakyat dan juga Laskar Rakyat ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, kalian tahu nggak sih apa maksud dari taktik Supit Urang itu? Nggak tahu. Iya, cuma Supit Urang. luarnya aja. Supit Urang. Supit Urang kan. Jadi taktik Supit Urang itu coba kamu bayangkan itu kayak lobster yang mengapit kayak mangsanya gitu. Nah, jadi yang direncanakan oleh Jenderal Sudirman ini adalah untuk memutuskan jalur komunikasi sekutu gitu supaya sekutu itu kayak terjebak gitu. Nah, dalam rencana Jenderal Sudirman ini dia menugaskan 4 kelompok sektor gitu. Nah, jadi yang kelompok pertama itu ada di bagian awal gitu kayak apa nih? Biasanya kepala, ekor, bagian kepala gitu. Kayak ini badan. Iya, ini yang badan kepalanya. Jadi kayak kamu tuh di bagian kepala kayak sebagai nggak sih yang peperangan yang di film itu kalau peperangan awal gitu. Nah, habis itu kelompok 2 dengan 3 itu kayak bagian di sini, bagian catatannya gitu untuk menghubungi gitu supaya empuk gitu. Nah, untuk kelompok terakhirnya tuh di bagian ekornya kayak sebagai cadangan gitu. Kalau kelompok pertama itu kayak kehabisan masukan gitu. Nah, tapi dalam taktik Supit Urang ini itu ada namanya taktik gerilya gitu. Apa taktik gerilya? Pernah dengar tapi ini Ini sering nggak sih yang taktik yang bergerak cepat itu? Sembunyi-sembunyi. Jadi taktik gerilya itu yang diusulkan oleh para jenderal ini itu supaya kalau misalnya kayak sekutu ini lagi lemah, lagi apa itu taktik gerilya akan menyerang gitu. Mendadak gitu ya, gitu kayak serangan mendadak. Nah, setelah itu balik lagi ke tempatnya gitu. Kayak mata-mata gitu. Diam-diam gitu ya. Jadi itu aja sih aku tahu taktik itu. Nah, tapi kalian tahu nggak dampak-dampaknya abisnya kayak peninggalannya itu? Iya nggak sih? Pasti ada nggak sih? Peperangan ada. Dampaknya tuh kayak pasti kan tau lah kan gugurnya masyarakat di daerah sana, pahlawan-pahlawan ya kan, terutama Let's Call Isdiman itu. Nah, waktu itu perekonomian mereka juga hancur gitu loh. Jadi kayak ada yang susah makan dan lain sebagainya. Lagi ya. Itu langsung kayak krisis ekonomi. Nah, jadi tapi selain dampak negatif itu, ada juga dampak positifnya. Ada. Nah, jadi dampak positifnya tuh yang kayak masyarakat Indonesia itu jadi percaya diri nih, karena kan mereka tuh bisa kayak
memundurkan Parasut ya. ini. Dari Sama pakai gumus ya. iya. Keren ya, keren kan? Iya. Padahal waktu itu di situ tuh si sekutu ini pakai senjata yang modern. Iya. Terus ya saat itu juga jadi motivasi gitu loh bagi daerah lain. Nah, jadi waktu pas Ambarawa udah selesai gitu perangnya, di daerah-daerah lain ini masih ada perang. Dari situlah kan pasti berita-berita itu tersebar kan. Nah, jadi dari situlah jadi kayak daerah-daerah lain ini pada percaya diri juga gitu. Jadi kayak mikirnya tuh Ambarawa aja bisa, masa kita nggak bisa gitu kan? Berani lagi ya. Semangatnya mengalir ya, semangat mengalir ya. Iya. Terus tuh ya dari perang itu tuh jadi ada kayak peninggalan ini. Waktu itu dibikin monumen gitu, monumen Palagan Ambarawa. Nah itu tuh dibikinnya tuh di daerah-daerah Jawa Tengah gitu. Iya. Itu juga ada patung Letkol Isdiman tuh mengenang. Iya, mengenang gugurnya ya. Gimana tuh? Itu juga ada di daerah Ambarawa. Jawa Tengah ya. Ada di situ ya. Iya. Merinding gak sih denger cerita? Keren banget kan sih. Apalagi korbannya banyak. Iya, kayak dulu. Padahal cuma pakai senjata tradisional, tapi karena kompak itu bisa menang. Iya, Keren. kerennya. Tapi sampai sekarang pun kalau dengar itu kita pun ya yang nggak merasakan dijajah pun kayak kita merasa termotivasi nggak sih? Iya, benar-benar. Jualnya tinggi ya. Tapi kompak juga. bukannya peninggalannya ada lagi ya? Masa kan lupa sih? Nah, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Nasional. Iya benar-benar. Iya benar. Hari peringatan pun lupa apalah. Oh iya. Mungkin udah terlalu ini kali Iya. Bawa suasana nih. Terus suasana. Tapi kan ngerasa nggak sih dari ada memperhatikan kita gitu? Ada apa? Siapa? Ada. Kayak ada. Oh iya. Nah, kita belum perkenalan diri. Oh iya. Kenal. Mumpung ada kamera nih ya. Iya, ada ya. Ya dari Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janteli dan sebelah saya. Hai, saya Isna Damilia Putri. Hai semuanya, aku Yema Peti. Halo guys, aku Widya Ulansari. Halo, nama saya Sofia Prasana. Halo semuanya, nama aku Cindy Puspitasari. halo teman-teman, nama saya Christine Tarihoran. Halo semua, nama saya Rizky Margareta Sinaga. Nah ya, kita ada perkenalan semua ya kan ya. Mumpung Nah, ada jadi- kamera. Jadi kita ini itu dari kelompok Tiga. Tiga. dan kami ini membawakan materi memberitahu nih kayak tentang materi Ngobrol santai lah gitu ya. Ngobrol santai. Palagan Ambarawa. Dan semoga materi atau pembicaraan obrolan santai kami tadi bisa jadi manfaat untuk teman-teman sekalian juga ya. Ya, jadi kami semua minta maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi dari kami semua atau kesalahan dalam penyebutan nama, tokoh atau apapun itu. Jadi sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah.